Selamat berjumpa pemirsa dimanapun kalian bernafas. Kembali lagi bersama channel kecil saya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilimpahkan nikmat rahmat hingga akhir hayat. Sekarang saya akan berbagi cerita. Sekarang Mimin akan berbagi cerita. Pertarungan antara macan tutul dan singa berebut mangsa. Singa berlari dia menuju macan tutul yang sudah hampir berhasil menangkap babi, dan akhirnya ketika berhasil datanglah singa sehingga terjadilah perebutan babi. Dan lihat babinya yang tadinya putih jadi hitam karena mungkin terkena tanah liat, dan akhirnya mereka saling berkelahi untuk merebutkan babi tersebut. Mereka saling menerkam dan menggigit. Tampaknya singa lebih besar badannya apabila dibandingkan dengan macan tutul. Macan tutul digigit kaki depannya oleh singa. Waduh, pasti sakit. Sekali ya guys, lihat macan tutul sudah mulai terluka. Lihat macan tutul berlari guys. Tetapi singa terus mengejar sampai mereka jatuh bergulingan. Lihatlah, guys, singa berlari dan melompat mencekram macan tutul. Wow, apa yang terjadi? Innalillahi wa innalillahi rojiun. Macan tutulnya tewas, guys. Macan tutul adalah hewan yang menyendiri dan teritorial. Biasanya mereka pemalu dan waspada saat melintasi jalan raya dan menghadapi kendaraan yang melaju. Namun mungkin berani menyerang orang atau hewan lain saat terancam. Macan tutul dewasa hanya bergaul pada musim kawin. Betina terus berinteraksi dengan keturunannya. Bahkan setelah disapi dan diamati berbagi hasil buruan dengan keturunannya. Ketika mereka tidak dapat memperoleh mangsa apapun, mereka menghasilkan sejumlah vokalisasi, termasuk geraman, auman, ngeongan, dan dengkuran. Urutan auman pada macan tutul sebagian besar terdiri dari dengusan. Juga disebut suara menggergaji karena menyerupai suara gergaji kayu. Anak-anaknya memanggil ibu mereka dengan suara ur. Bintik keputihan di belakang telinganya diduga berperan dalam komunikasi. Ada dugaan bahwa ujung putih ekornya mungkin berfungsi sebagai sinyal. Sedikit pengetahuan, singa adalah salah satu hewan yang paling dikenal luas. Telah ditampilkan dalam patung, lukisan, dan tulisan selama manusia menciptakan seni dan menulis cerita. Bagi banyak orang, mereka melambangkan kekuatan, keberanian, dan kepedulian sosial. Singa bahkan ditampilkan dalam lukisan gua di Gua Lascaux dan Chauvet di Prancis. Lukisan-lukisan itu dibuat 17.000 tahun yang lalu. Singa Afrika banyak ditemukan di Afrika Sub-Sahara. Mereka menyukai padang rumput dan sabana. Ini adalah habitat di mana mereka dapat dengan mudah bersembunyi dan menemukan banyak tempat berteduh dan air. Habitat singa tersebar di Eropa, Asia, dan Afrika, tetapi sebagian besar ditemukan di selatan Sahara. Mereka berisiko punah di Afrika Barat dan sebagian besar juga menghilang di Afrika Utara. Satu populasi kecil singa Asia hidup di Taman Nasional Hutan Gir di India bagian barat. Di negara bagian Gujarat, singa Asia jantan cenderung memiliki sura yang kurang berkembang. Mereka juga memiliki lipatan kulit di sepanjang perutnya yang tidak dimiliki singa Afrika. Saat ini, singa terdaftar sebagai hewan rentan terhadap kepunahan oleh UCN. Diperkirakan jumlah singa yang tersisa di Afrika kurang dari 25.000 ekor. Ini berarti jumlah singa hanya setengah dari jumlah 25 tahun yang lalu. Hal ini terutama disebabkan oleh pemburu liar dan hilangnya habitat. Mungkin suatu saat nanti hewan singa hanya akan ditemukan di dunia hayalan. Ia menyedihkan kalau sampai itu terjadi. Baiklah, sekarang kita menuju cerita terjadinya perkelahian atau pertarungan yang sering terjadi antara berbagai macam binatang buas. Akan tetapi kali ini Mimin akan bercerita tentang pertarungan antara hewan ganas si raja hutan singa dan macan tutul sesama pemakan daging. Cerita yang Mimin rangkum bermula ketika singa sedang berburu babi di padang rumput. Akan tetapi, bersamaan dengan itu, secara kebetulan, di daerah yang tidak jauh ada macan tutul yang sedang lapar dan dia juga berburu babi untuk dijadikan sebagai santapannya. Dari sinilah awal mula pertemuan macan tutul dan singa si raja hutan yang pada akhirnya mereka adu gengsi. Sehingga terjadilah saling berebut mangsa yang akhirnya terjadilah pertarungan antara singa dan macan tutul.
Lihatlah, mereka saling menyerang, menerkam, dan mencakar serta menggigit. Ada yang berkelahi 1 lawan 1, ada juga yang berkelahi 2 lawan 1, dan ada juga yang berkelahi secara berkelompok. Mirip geng aja ya. Lihatlah betapa brutal dan ganas mereka, tidak ada yang mengalah. Mungkin itu sudah menjadi nakuri bagi hewan emangsa. Sampai mereka lelah mungkin baru akan berhenti. Sampai jumpa, semoga hari-harimu menyenangkan. Cie, cie, kling.